Bung Binder sampai terkejut, cara perkenalan para pemain baru Persib terlalu kreatif, begini katanya. Diisukan gabung Persib Bandung, Bobotoh mulai banjiri akun Instagram Shine Patinama. Punya reputasi mentereng di Liga Eropa, Patricio Matrichardi lengkapi kuota asing Persib Bandung musim depan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bung Binder sampai terkejut, cara perkenalan para pemain baru Persib terlalu kreatif, begini katanya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung menjadi satu-satunya klub di tanah air atau bahkan di dunia yang memperkenalkan pemain baru dengan sangat kreatif. Persib Bandung kembali jadi sorotan, bukan hanya karena aktivitas transfernya yang aktif jelang Liga 1 musim 2025-2026, tetapi juga karena cara unik dalam memperkenalkan para pemain barunya. Klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini menghadirkan konsep perkenalan yang berbeda dari biasanya, membuat suasana lebih akrab, hangat, dan penuh nuansa budaya lokal. Jika klub-klub lain biasanya hanya merilis nama dan foto pemain lewat media sosial atau konferensi pers formal, Persib memilih cara yang lebih kreatif. Tahun ini, setiap pemain baru diperkenalkan dengan konsep berbeda-beda yang merepresentasikan ikon, budaya, dan suasana kota Bandung. Mulai dari videotron, brosur, koran, mibitron, radio hingga yang terbaru yakni lewat bioskop. Hal ini jelas mengundang atensi dari pencinta sepak bola tanah air, khususnya bagi para bobotoh. Kreativitas Persib dalam memperkenalkan pemain barunya mendapat banyak pujian dari bobotoh. Mereka merasa klub kini semakin dekat dengan masyarakat dan tidak sekadar menjadi institusi olahraga, tapi juga bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari warga Bandung. Tak hanya bobotoh saja yang cukup terkesan, pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga merasa demikian. Binder menilai, cara yang dilakukan Persib ini bukan hanya unik, tapi juga membantu usaha-usaha lokal agar lebih berkembang lagi. Bahkan, Binder menyebut, cara yang dilakukan Persib ini sungguh di luar dugaan dan tak disangka-sangka. Tentu ini adalah cara-cara yang unik yang saya sendiri tidak duga akan dilakukan oleh Persib. Saya pikir mungkin hanya memakai satu atau dua cara lah. Tapi ternyata kita lihat, bahkan memperkenalkan pemain melalui koran yang koran tersebut terjual lebih dari 42.000 eksemplar. Wow, luar biasa. Artinya dalam hal ini juga Persib membantu usaha-usaha lokal. Karena ya kita kan sekarang sudah jarang membeli koran. Tapi animo dari supporter Persib kan luar biasa. Dan itu juga membantu koran tersebut. Kemudian radio, bahkan tuh radio itu yang saya dapat informasinya lebih dari 200.000 pendengar. Luar biasa. Padahal kalau saya tuh biasa dengerin radio tuh kalau macet. Jadi ya ini hal yang berbeda melalui bioskop. Masa memperkenalkan pemain di bioskop kan gila, ini udah luar biasa. Saya kaget, bioskop. Udah itu ada filmnya lagi. Filmnya itu namanya The Spear. Spear itu artinya tombak. And the Shield. Shield itu artinya perisai. Jadi tombaknya adalah Ramon Tank. Dan Shield, perisainya adalah Adam Prisbeck. Ini kan dua pemain baru terakhir yang diperkenalkan. Dengan perkenalan yang unik dan berkesan ini, para pemain anyar diharapkan bisa lebih cepat beradaptasi, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Persib sendiri bertekad tampil lebih baik di musim ini dengan kekuatan skuad yang diperkuat pemain-pemain berpengalaman dan muda berbakat. Seolah tak percaya, ini dia reaksi takjub kiper anyar Persib lihat video perkenalan unik Maung Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung kembali mencuri perhatian lewat cara unik memperkenalkan pemain barunya pada bursa transfer musim ini. Pada Sabtu malam kemarin, sang juara Liga 1-2 musim beruntun itu memperkenalkan dua rekrutan anyar, Adam Prisbeck dan Ramon Tan, melalui layar bioskop CGV di Mall Paris Van Java, Bandung. Usai sesi perkenalan yang tak biasa tersebut, kiper berdarah Polandia berpaspor Wales, Adam Prisbeck, mengaku tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia merasa terkesima karena baru pertama kali merasakan atmosfer penyambutan seperti itu. Ya, Prisbeck didatangkan Persib untuk menggantikan kiper lama Kevin Mendoza. Ia datang dengan catatan impresif, 33 penampilan bersama klub asal Wales, Penin, serta mencatatkan 14 clean sheets. Prisbeck juga mengaku terkesan dengan sambutan supporter Persib, bobotoh, yang bahkan sudah ia rasakan sebelum diperkenalkan secara resmi. Saya sampai kehabisan kata-kata melihat konsep yang dilakukan Persib. Beberapa hari terakhir saya sudah merasakan atmosfer luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya dan ini sungguh spesial. Saya belum pernah melihat antusiasme supporter sebesar ini. Bahkan sebelum resmi diumumkan, saya sudah bisa merasakannya.
Saya tak sabar segera bermain di Bandung dan bertemu langsung dengan Bobotoh, ungkap Adam Perzibek. Kehadiran Perzibek melengkapi daftar pemain anyar Persib musim ini, yang diperkenalkan dengan cara-cara kreatif dan anti-mainstream. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemasaran unik Persib dalam menyambut musim baru Liga 1 2025-2026. Serta sebagai cara Maung Bandung mendekatkan diri dengan para pendukung setianya lewat pengalaman yang tak biasa. Punya reputasi mentereng di Liga Eropa, Patricio Matrichardi lengkapi kuota asing Persib Bandung musim depan. Persib Bandung kini telah memastikan komposisi 8 pemain asing untuk menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Setelah sebelumnya mengumumkan 7 nama, tim Maung Bandung disebut sudah mencapai kesepakatan dengan tambahan 1 pemain impor. Pemain tersebut adalah Patricio Matrichardi, bek berusia 31 tahun asal Argentina yang statusnya saat ini tanpa klub usai terakhir membela FC Botossani di Liga Rumania. Kepastian transfer Matrichardi diungkap langsung oleh pelatih Bojan Hodak ketika berbicara kepada media selepas sesi latihan. Menurut Hodak, Patricio akan tiba di Bandung pada tanggal 2 Juli 2026. Dengan kepastian ini, kuota 8 pemain asing Persib resmi terpenuhi. Komposisi lengkap mereka adalah Ramon Tang, Julio Cesar, Adam Perzibek, William Marcilio, William Barros, Luciano Goicoechea, Berguinho, dan Patricio Matrichardi. Situs Transfermarkt pun mencatat peluang Matrichardi berlabuh ke Persib sudah menyentuh angka 88%. Kedatangan sang bek Argentina diharapkan menambah kualitas lini pertahanan Maung Bandung yang akan tampil di 2 kompetisi, Liga 1 dan Asia Champions League musim depan. Diisukan gabung Persib Bandung, Bobotoh mulai banjiri akun Instagram Shine Patinama. Rumor kepindahan Shine Patinama ke Persib Bandung tengah menghangatkan jagat sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia yang dikenal dengan gaya permainan agresifnya ini santer dikabarkan bakal merapat ke klub asal Kota Kembang tersebut. Nama Shine Patinama bahkan masuk dalam daftar pemain yang sedang dibidik oleh Persib Bandung dalam bursa transfer musim ini. Dalam situs Transfermarkt, Patinama tercatat memiliki kemungkinan bergabung sebesar 25% dengan grafik tren yang terus meningkat. Shine Patinama yang memiliki darah Maluku dan lahir di Belanda, kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Belgia, KAS Eupen. Situasi ini membuka peluang besar bagi klub-klub Liga 1 Indonesia, termasuk Persib Bandung, untuk memboyongnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Rumor bahwa Patinama akan mengisi kekosongan posisi bek kiri yang ditinggalkan Edo Febriansah, langsung disambut antusias oleh para bobotoh. Fans Persib membanjiri kolom komentar media sosial Patinama dengan harapan besar agar pemain naturalisasi tersebut segera berseragam biru. Tak bisa dimungkiri, kabar ini menimbulkan euforia besar di kalangan bobotoh. Sosok Patinama dianggap cocok dengan karakter permainan Persib. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan tampil bersama timnas Indonesia di berbagai laga internasional, kehadirannya diyakini mampu memberikan kontribusi besar. Namun di tengah kabar gembira itu, muncul klarifikasi yang cukup mengejutkan. Mark Locke, pemain Persib sekaligus rekan sesama pemain di bawah naungan agensi Status Pro Sport, menyampaikan bahwa Shine Patinama tidak akan bergabung dengan Persib Bandung. Klok memberikan pernyataan bahwa Patinama memang sudah menandatangani kontrak dengan klub baru, tetapi bukan bersama Persib. Pernyataan ini tentu membuat harapan para bobotoh melihat Patinama berseragam Maung Bandung pupus. Meski begitu, banyak juga yang tetap menghormati keputusan sang pemain dan berharap Persib bisa mendatangkan pemain lain dengan kualitas serupa. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib maupun dari Shine Patinama sendiri. Klub tujuan Shine juga masih dirahasiakan, sehingga spekulasi ini tetap beredar luas. Meski kepastian bahwa ia bukan ke Persib sudah disampaikan oleh Klok, masih ada bobotoh yang menaruh harapan bahwa kabar itu bisa berubah. Di tengah euforia, rumor transfer ini menjadi bukti bahwa nama besar Persib Bandung masih menjadi magnet kuat bagi pemain-pemain berkualitas, termasuk bintang naturalisasi sekelas Shine Patinama. Siwar dimulai, striker Malaysia singgung rivalitas sengit jelang hadapi timnas Indonesia U23. Sebagaimana yang diketahui, ajang Piala AFF U23 2025 akan segera bergulir dan dipastikan langsung menyajikan salah satu duel paling dinanti di Asia Tenggara. Pertemuan antara timnas Indonesia U23 melawan rival bebuyutan, Malaysia U23, di grup A dijamin akan menjadi sorotan utama. Jelang dimulainya Piala AFF U23, siwar sudah mulai dilontarkan oleh kubu lawan. Striker andalan Malaysia U23, Abdul Rahman Daud, secara terbuka menyinggung rivalitas sengit yang selalu menyelimuti pertemuan kedua negara. Penyerang yang membela Selangor FC itu mengaku tidak sabar untuk segera bertarung di atas lapangan.
Ia sadar betul bahwa laga melawan skuad Garuda Muda bukan hanya tentang perebutan 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Dalam pernyataannya, Abdul Rahman Daud tidak hanya berbicara mengenai panasnya rivalitas kedua tim. Ia juga mengungkapkan ambisi pribadinya untuk mengulang memori indah di masa lalu bersama timnas kelompok umur Malaysia. Abdul Rahman Daud menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya menyadari sepenuhnya bahwa pertemuan melawan timnas Indonesia U23 selalu lebih dari sekadar pertandingan biasa. Laga klasik ini selalu dibalut dengan atmosfer panas dan pertaruhan gengsi yang sangat tinggi antara kedua negara. Menurutnya, laga perdana melawan Indonesia ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Kemenangan tidak hanya akan memuluskan jalan ke babak semifinal, tetapi juga akan memberikan kebanggaan luar biasa bagi para pendukung Harimau Malaya Muda. Ini menjadi kesempatan bagus untuk mengawali musim ini dengan baik. Kita tahu rivalitas sengit antara Malaysia dan Indonesia. Setiap kali bertemu, kami sadar bahwa kami harus membanggakan supporter Malaysia, kami harus mempersiapkan mental untuk mengulangi kesuksesan timnas U19 pada masa lalu, ujar Abdul Rahman Daud seperti dikutip dari Stadium Astro.